Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang untuk teman-teman yang baru menonton videonya. Di sini saya Pardita Parswari dengan NIM 190 701 6132 akan mempresentasikan tentang diagnosa dan penanganan psikologis anak dan remaja berkebutuhan khusus tunarungu. Baik, yang pertama kita masuk ke diagnosis ARBK tunarungu. Untuk mendiagnosis ARBK tunarungu bisa dengan melakukan asesmen. Asesmen bagi penyandang gangguan pendengaran atau tunarungu mempunyai fungsi yang lebih luas. Selain untuk pengobatan atau pemberian bantuan, bisa juga membantu dalam merencanakan pendidikan sang anak. Nah, ini tuh juga sejalan dengan tujuan dari asesmen itu sendiri, yaitu untuk menegakkan diagnosis. Nah, maka dari itu bisa dikatakan kalau asesmen ini merupakan cara yang paling tepat ketika kita ingin mendiagnosis anak berkebutuhan khusus. Nah, tadi kan kita sempat menyinggung sedikit ya tentang asesmen, dan kita juga udah tahu nih kalau misalnya asesmen itu merupakan cara yang tepat untuk mendiagnosis anak berkebutuhan khusus. Tapi asesmen sendiri itu apa sih? Menurut Lerner, asesmen didefinisikan sebagai proses pengumpulan informasi tentang seorang anak yang akan digunakan untuk membuat pertimbangan dan keputusan yang berhubungan dengan keadaan anak yang bersangkutan. Sedangkan menurut McLaughlin dan James, asesmen adalah proses yang sistematis dalam mengumpulkan data seorang anak yang berfungsi untuk melihat kemampuan dan kesulitan yang dihadapi oleh anak pada saat itu sebagai bahan untuk menentukan apa yang sebenarnya dibutuhkan. Nah, dari kedua definisi menurut para ahli ini dapat ditarik kesimpulan bahwa asesmen merupakan proses pengumpulan informasi yang dilakukan secara sistematis guna mengetahui kemampuan dan permasalahan sang anak untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan terkait kebutuhan dari penyelesaian masalah tersebut. Berikutnya kita masuk ke teknik asesmen. Nah, teknik asesmen ini bisa kita lakukan ketika kita ingin mendiagnosis ARBK tunarungu. Nah, yang pertama itu ada teknik wawancara. Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui riwayat maupun kemampuan sang anak dari terdahulu hingga yang terbaru. Jika dalam prosesnya nih kita mewawancarai anak yang mengalami ARBK tunarungu, tapi dirasa kalau itu tuh sulit dan memakan waktu yang lama, maka kita bisa menjadikan anggota keluarga atau orang terdekatnya atau gurunya maupun temannya sebagai narasumber untuk diwawancarai. Yang kedua ada teknik observasi. Nah, observasi ini mungkin teman-teman pada tahu ya, observasi kan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencatat hasil pengamatan terhadap objek tertentu. Nah, observasi sebagai teknik asesmen di sini itu merupakan pengamatan yang biasanya memiliki format checklist terhadap perilaku atau aktivitas keseharian sang anak. Yang ketiga ada teknik medical record. Nah, teknik ini menghasilkan data berupa riwayat kesehatan anak atau biasanya disebut catatan medis dari dokter yang berkaitan dengan kelainan fisiologis atau kondisi tertentu. Nah, kondisi ini tentunya harus kondisi yang bisa mempengaruhi munculnya sebuah hambatan atau gangguan yang dialami anak pada fungsi pendengarannya. Nah, kan dalam pembahasan kita kali ini kan kita ngebahas tentang ARBK tunarungu. Jadi sebagai contoh nih, medical record-nya itu bisa berupa catatan medis tentang kerusakan pada syaraf pendengaran. Nah, kalau tadi kita udah ngebahas tentang tekniknya, terus gimana sih biar kita nih tahu ya
anak yang kita asesmen ini, yang kita lakukan asesmen kepada dia ini sebenarnya tunarungu atau tidak gitu kan. Nah, di slide yang ini merupakan acuan ketika kita mengumpulkan data melalui asesmen untuk mendiagnosis ARBK tunarungu. Yang pertama itu ada dari indikator perilaku. Indikator perilaku ini terdiri dari yang pertama, berkonsentrasi secara berlebihan pada area wajah, khususnya mulut lawan bicaranya. Yang kedua, tidak mampu mengidentifikasi sumber suara, terutama ketika berada dalam keadaan yang ramai. Yang ketiga, tidak mampu atau lambat dalam mengikuti instruksi lisan atau verbal. Nah, sebenarnya ini ada berikutnya lagi, tapi saya sebutkan aja ya. Yang keempat, ada mengarahkan kepala atau telinga ke arah lawan bicaranya. Yang kelima, ada memberikan respon yang tidak sesuai. Yang keenam, ada memiliki masalah bicara. Dan yang ketujuh, ada menarik diri. Kemudian, acuan yang berikutnya itu melalui tanda-tanda fisik. Tanda-tanda fisik ini terdiri dari yang pertama ada telinga mengeluarkan cairan, yang kedua sering menggunakan kapas pada telinga, yang ketiga sering memperlihatkan ekspresi yang tampak tertekan. Berikutnya ada acuan melalui keluhan-keluhan. Yang pertama ada sakit pada telinga, yang kedua ada suara-suara di dalam kepala, yang ketiga mendengar dengungan di dalam telinga. Jadi ketiga acuan ini bisa dijadikan acuan gitu ketika kita misalnya melakukan observasi. Nah, kan tadi kan biasanya berbentuk format checklist ya. Jadi nanti acuan inilah gitu yang misalnya ditaruh di dalam checklist tersebut. Jadi nanti ketika kita memperhatikan anak, kita ngeliat nih dari misalnya salah satu contoh dari indikator perilaku seperti tidak mampu atau lambat dalam mengikuti instruksi lisan. Nah, kita lihat nih anaknya ini nih mampu atau tidak. Nah, ketika dia mampu bisa diberi checklist gitu. Nah, kalau misalnya maksud saya kalau misalnya anaknya tidak mampu itu bisa diberi checklist. Jadi kalau acuan ini banyak yang di checklist, atau dengan kata lain berarti si anak ini memiliki gejala yang ada di acuan ini, berarti bisa dikatakan kalau anak tersebut menderita ARBK tunarungu. Selain ketiga teknik asesmen yang sebelumnya sudah saya sebutkan, di sini ada juga teknik asesmen lainnya. Yang pertama ada refleks audiometri. Nah, refleks audiometri ini menggunakan refleks terhadap suara-suara yang keras. Karena pada dasarnya setiap manusia itu memiliki yang namanya mororefleks. Nah, mororefleks ini tuh berupa gerakan pada wajah, tubuh, lengan, kaki, atau kedipan mata. Jadi dalam teknik asesmen ini ketika sang anak mendengar suara yang keras gitu ya, bisa dilihat nih refleksnya dia terhadap suara tersebut tuh seperti apa gitu. Entah dia menggerakkan salah satu anggota wajahnya kah, atau menggerakkan tubuh, tangan, kaki, atau mengeripkan mata. Nah, selain mororefleks, ada juga yang namanya respon orientasi. Di sini tuh berupa kemampuan mengarahkan telinga ataupun tubuh ke arah sumber suara. Jadi ketika anak mendengar suara yang keras, seharusnya ia menggerakkan tubuhnya atau menengok gitu ya ke sumber suara tersebut. Namun kalau ia tidak melakukan hal tersebut, berarti ada indikasi bahwa ia mungkin saja menderita tunarungu. Nah, yang kedua, yang selanjutnya ada tympanometry. Nah, untuk teknik ini yaitu mengukur respon telinga tengah
terhadap tekanan dan suara. Jadi nanti si anak ini akan diberi rubber tipped probe yang dimasukkan ke dalam telinga hingga menutupi kanal. Nah, efek yang dihasilkan dari tekanan dan suara tersebut nantinya akan diukur guna menilai fungsi dari telinga tengah. Teknik berikutnya ada evoke response audiometry. Nah, teknik ini itu mengukur pendengaran melalui respon yang tidak disadari. Nanti teknik ini tuh juga akan melibatkan pengukuran pada aktivitas gelombang otak yang dibantu dengan sebuah alat yang bernama electroencephalograph atau yang bisa disingkat sebagai EEG. Jadi nanti suara yang ditangkap oleh telinga akan menghasilkan sinyal elektris di dalam otak. Nah, sinyal elektris ini tuh bentuknya yang naik turun itu, yang kayak denyut jantung. Namun sayangnya teknik asesmen ini itu mahal ya, karena memerlukan biaya yang besar gitu, karena kan emang alatnya ini canggih gitu ya. Nah, ini itu contoh dari alatnya tympanometry. Nah, yang ini contoh alat dari electroencephalograph, dan yang naik turun itu sinyal elektrisnya. Oke, sekarang kita beralih ke penanganan psikologis. Jadi pada dasarnya penanganan atau intervensi yang diberikan kepada anak berkebutuhan khusus itu harus berdasarkan jenis kebutuhannya, terus juga harus berdasarkan karakteristik pribadi serta juga lingkungan sang anak. Nah, untuk dapat memberikan penanganan yang sesuai bagi anak berkebutuhan khusus ini, itu penting adanya data yang komprehensif mengenai gangguan yang dialami, karakteristik pribadi seperti kelebihan atau kekurangan anak selain gangguan yang ia derita, serta juga gambaran mengenai kondisi lingkungan yang mempengaruhi tumbuh dan kembang si anak, seperti lingkungan keluarga, sekolah, atau lingkungan masyarakat. Nah, data yang komprehensif ini dapat diperoleh dari proses asesmen yang sebelumnya udah saya sebutkan ya, teknik-tekniknya ada apa saja, ada 6. Nah, itu datanya bisa diambil dari salah satu teknik tersebut. Nah, ARBK tunarungu itu memiliki masalah utama yang terletak pada segi komunikasi. Ketidakmampuannya tersebut berdampak luas pada ada keterampilan bahasa, membaca, menulis, maupun penyesuaian sosial. Bagi mereka yang mengalami tunarungu, ketidakmampuan dalam berbahasa, terutama secara verbal, akan membuat mereka mengalami kesulitan dalam menyampaikan pikiran, perasaan, keinginan, serta kebutuhannya kepada orang lain. Jadi, selain mereka kesulitan memahami orang lain pun juga akan kesulitan gitu memahami mereka, karena kan mereka sulit ya untuk berkomunikasi, jadi sama-sama susah untuk saling memahami. Nah, karena kesulitan ini, anak berkebutuhan khusus tunarungu ini tuh sering merasa dirinya itu dikucilkan atau terisolasi dari lingkungan sosialnya. Nah, pengalaman seperti ini itu bisa membuat mereka atau lawan bicaranya ini menjadi kayak frustasi gitu, karena sama-sama nggak paham, sama-sama nggak nyambung gitu. Nah, tadi kan udah saya gambarkan sedikit ya, kayak anak tunarungu ini menderita gitu ya, karena dia kan kesulitan untuk berkomunikasi, jadi dia merasa frustasi, terisolasi, atau terkucilkan gitu ya dari lingkungan sosialnya. Nah, berikut ini merupakan bentuk penanganan psikologis yang bisa menangani permasalahan atau rasa-rasa negatif yang
telah disebutkan sebelumnya. Yang pertama ada menyiapkan atau menyediakan kebutuhannya. Nah, di sini tentunya berupa alat bantu dengar. Yang berikutnya ada menjadi peran penguat ketika mereka merasa frustasi. Yang ketiga, ada memberikan respon dan rasa penerimaan secara positif. Ini utamanya itu ditujukan kepada kedua orang tuanya. Lalu yang berikutnya, berusaha memahami sang anak dengan sebaik mungkin. Lalu ada memberi kesempatan kepada mereka, yaitu sang anak yang menderita tunarungu, untuk mencoba berinteraksi dengan sesama tunarungu. Lalu yang terakhir ada memberi support guna mendorong tanpa memaksa mereka dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya. Nah, ini tuh perlu diingat ya, kayak untuk informasi sedikit saja. Jadi kan untuk yang namanya gangguan pendengaran itu ada yang ringan, ada yang berat. Jadi bagi anak yang mengalami gangguan pendengaran ringan, dalam konteks sistem pendengarannya itu masih bisa difungsikan walaupun dengan bantuan alat bantu dengar. Nah, karena gangguan pendengarannya ini ringan, maka komunikasi verbal yang disertai dengan kemampuan membaca bibir lawan bicaranya atau yang disebut dengan oralism itu harus dilatih sesering mungkin supaya sang anak ini kedepannya dapat berkomunikasi secara optimal. Sedangkan bagi anak yang mengalami gangguan pendengaran berat, kemampuan komunikasinya itu bisa dilatih dengan menggunakan bahasa isyarat atau disebut manualism, serta juga bisa dengan melakukan komunikasi total. Komunikasi total ini berupa kayak jadi kayak komunikasi yang menggunakan gerakan sama suara. Cuma suaranya ini tuh kayak emang sengaja dikeraskan gitu. Jadi kayak sambil kita bergerak, kita juga mengeluarkan suara dengan intonasi yang tinggi gitu. Nah, ini ada gambar bahasa isyarat ya. Mungkin teman-teman juga udah ada yang tahu, tapi ya saya tunjukin aja. Dan oke, segini saja dari saya. Kalau misalnya ada yang kurang jelas atau saya menyampaikannya berlibet-libet, saya mohon maaf. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.